Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Afif Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri REST API menggunakan Node.js dan TypeScript. Yang akan kita lakukan adalah coba menginstal ESLint. Jadi ESLint ini adalah code analyzer ya, yang mana dia bisa menemukan problem yang ada di dalam kode JavaScript kita ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk TypeScript. Biasanya ESLint ini juga sudah support dengan berbagai macam text editor yang ada. Supaya ESLint ini bisa berjalan, maka kita perlu menginstal sebuah extension di dalam VS Code kita yang namanya ESLint. ESLint ya. Nah, di sini silahkan kalau misalkan belum install, silahkan install dan biasanya diminta untuk melakukan reload untuk VS Code-nya. Silahkan tutup dulu VS Code-nya, kemudian masuk lagi. Nah, itu supaya ESLint-nya bisa aktif gitu ya. Nah, ini perlu kita install terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah terinstall, kita akan inisialisasi ESLint-nya di dalam project kita. Caranya adalah npx ESLint min init. Di sini yes ya, need to install the following package. Tunggu sampai selesai. Nah, kemudian di sini juga butuh ESLint create config. Oke, nah dan selanjutnya kita akan gunakan yang to check syntax, find problem, dan enforce code style. Ini yang bawah ya. Ini bisa digerakkan menggunakan panah ya, atas bawah. Nah, kalau misalkan sudah panahnya di sini, tinggal klik enter. Kemudian what type of modules does your project use? Di sini kita gunakan JavaScript module ya, yaitu import export. Dan juga di sini kemudian ada which framework does your product use? Ini kita tidak gunakan React dan Vue ya. Langsung saja pilih yang none of this. Kemudian does your project use TypeScript? Di sini kita pilih yes. Kemudian where does your code run? Ini di browser atau di Node. Nah, di sini kita gunakan spasi ya untuk mencek-listnya karena ini adalah checkbox ya, jadi bisa dicek list dua-duanya. Yang akan kita gunakan adalah Node. Ya. Kemudian, how would you like to define a style for your project? Di sini kita bisa gunakan use a popular style guide. Nah, di sini ada standar dan XO ya. Kita gunakan saja yang standar. What format do you want your config file to be in? Kita gunakan JSON saja. Nah, di sini kemudian ada would you like to install them? Jadi ini adalah beberapa ESLint yang nanti akan otomatis terinstall gitu ya, library-nya ketika kita menggunakan npm init ESLint config ini. Nah, kemudian kita klik yes menggunakan npm. Nah, selanjutnya kita akan install ya beberapa dev dependencies, diantaranya ada add TypeScript, strip ESLint, / ESLint plugin, kemudian TypeScript, strip ESLint / parser, kemudian ESLint, kemudian ESLint config standar, kemudian ESLint plugin import, kemudian ESLint plugin node, kemudian ESLint plugin promise, dan terakhir ESLint plugin standar. Ini ada sedikit typo.
Ya ini harus hati-hati karena kita menginstalnya sekaligus gitu ya. Mungkin saja ada typo yang harus diperbaiki gitu ya. Tinggal kita klik enter. Oke, ini sudah terinstall harusnya. Kalau kita buka package.json-nya, kita lihat di dep dependencies-nya ini sudah banyak yang terinstall ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba definisikan di sini ya, yaitu parser ya. Parsernya tadi kita sudah install TypeScript, aslin/parser. Rights kita hapus. Kemudian parser option biarkan. Kemudian kita akan masukkan juga plugins. Itu add TypeScript. Aslin ya. Kemudian di sini kita bisa ignore pattern. Jadi aslin-nya tidak akan membaca folder-folder yang akan kita masukkan di dalam array ini. Yang pertama adalah build, node modules. Kemudian nanti kita akan buat folder public ya. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan coba menginstal sebuah library lagi, yaitu Prettier ya. Jadi teman-teman bisa coba buka di extensionnya lagi, yaitu Prettier. Nah ini dia ya. Jadi Prettier adalah code formatter ya, yang bisa membantu kita untuk mempermudah dalam proses penulisan sintak kode TypeScript gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan belum diinstal, silakan install terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau sudah, itu seperti biasa, mungkin saja harus di-refresh terlebih dahulu ya. Ditutup dulu, kemudian dibuka lagi project Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini kita akan coba install ya, npm i dev, kemudian min save exec, dan Prettier. Nah, ini sudah terinstall ya Prettier-nya. Selanjutnya yaitu kita akan buat file.prettier rc. Nah, di dalamnya kita akan coba buat arrow parent always, kemudian print width itu 120, kemudian juga semikolon, ini atau titik koma kita buat false ya, karena TypeScript atau JavaScript itu bisa tidak menggunakan titik koma gitu ya. Kemudian single quote itu kita buat true, dan terakhir adalah trailing koma kita buat none. Nah ini seperti ini. Kalau misalkan kita save sekarang ya, file index.ts ini dia akan berubah mengikuti aturan yang ada di dalam Prettier-nya. Kita akan save ya. Nah, kita lihat ketika di save otomatis ya, apa yang ada di dalam aturan Prettier RC ini akan diimplementasikan di code kita ya.
Sekarang dia tidak punya titik koma, kemudian juga tadi yaitu yang bisa terlihat di sini adalah penggunaan kutip 1 ya, bukan kutip 2. Kalau sebelumnya itu menggunakan kutip 2 semua, kita definisikan menggunakan kutip 1 dan tanpa titik koma. Ya, sesimpel itu gitu ya untuk menggunakan prettier dan juga Eslin. Teman-teman juga bisa lihat aturan-aturan lainnya di website resminya Prettier ya. Jadi sesuaikan dengan styling code teman-teman, tapi jangan lupa juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Eslin-nya nanti gitu ya. Saya akan membuat sebuah file lagi yaitu .prettier ignore. Jadi file-file mana saja yang tidak akan kita rapihkan kodenya gitu ya menggunakan prettier. Nah, di sini kita akan buat eslin rc.json prettier rc.json ini tidak akan kita rapihkan ya. Package.json kemudian package log dan tsconfig juga tidak akan kita buat. Kemudian changelog, nanti kita akan buat changelog ya. Kemudian readme.md, mungkin nanti kita akan buat juga. Kemudian nodemon.json, kemudian yarn.log kalau misalkan menggunakan yarn ya. Kemudian this, kemudian build, kemudian public, dan juga node modules. Kita tidak akan gunakan prettier-nya, dan juga mungkin nanti karena kita akan coba hosting nanti di Vercel, maka kita tulis vercel.json ya. Oke, seperti ini kurang lebih untuk yang kita masukkan di prettier ignore. Mungkin juga teman-teman kalau misalkan mau mengignore yang lain, silakan juga. Oke, kita tutup. Jadi seharusnya kalau misalkan sudah diignore, dia tidak akan terpengaruh ketika kita save ya. Nah, selanjutnya kita akan coba buat satu script ya, yang fungsinya adalah untuk melakukan formatting ya. Di sini kita bisa buat format, kemudian prettier right, titik. Nah, ini akan memformat semua file nantinya gitu ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.